Baik, di sini kami akan mulai mereview CGR sistem operasi kami dengan judul Implementasi Keamanan Data di Cloud Computing dengan Kriptografi Kurva Elliptical Hybrid dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kiswanto, Eskom Emkom. Yang kami kelompok 4 yang beranggota 3 orang. Nah, baik, kita akan mulai dari jurnal pertama dengan judul Implementation of Cloud Computing Data Security Based on Hybrid Elliptical Curve Cryptography dengan nama jurnal International Journal of Intelligent System and Application in Engineering dengan volume dan nomor halaman volume 11, nomor 10, dan halaman 483 sampai 488. Tahun terbitnya 2023 dengan penulis N. Krishnamurti dan S. Kumarani. Baik, kita akan lanjut ke reviewnya. Yang pertama dari latar belakang. Saat ini, cloud computing telah menjadi salah satu sistem modern yang mengubah cara individu dan organisasi menyimpan, mengakses, dan memproses data. Secara umum, arsitektur cloud computing dibagi menjadi dua bagian, yaitu front-end dan back-end. Front-end melibatkan komponen yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses layanan cloud. Di sisi lain, back-end mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan layanan cloud itu sendiri seperti penyimpanan data besar, mesin virtual, server, mekanisme keamanan, dan model penyebaran. Salah satu tantangan utama dalam cloud computing adalah keamanan data, karena data disimpan di server jarak jauh yang dikelola oleh pihak ketiga. Penting untuk mengimplementasikan mekanisme keamanan yang kuat. Pertukaran kunci kriptografi dan enkripsi adalah elemen inti dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Algoritma yang digunakan ada ECS atau Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme, ada ECDH Elliptical Curve Deep Hellman, ada ECDSA Elliptical Curve Digital Signature Algorithm, dan SHA Shaker Hash Algorithm. Memastikan bahwa data terinskripsi dengan aman, baik saat disimpan maupun saat dipindahkan antar server. Protokol ini memberikan kerahasiaan, autensi, dan integrasi data, melindungi informasi dari akses tidak sah dan serangan cyber. Selain itu, HACC atau Hyper Elliptic Curve Cryptography dan ECS juga memperkuat keamanan data dengan menjaga integritas dan autensi. Ada dua tipe pelanggan utama dalam cloud computing, ada pengguna individu dan juga organisasi. Karena pelanggan tidak memiliki kontrol langsung terhadap data yang tersimpan di cloud, penting bagi mereka untuk bisa memverifikasi keakuratan dan integritas data mereka. TPA atau Third Party Auditor memainkan peran penting dalam membantu pengguna memverifikasi penyimpanan data yang aman dan efisien. Nah, selanjutnya ke metode penelitian. Penelitian ini mengusulkan metode autensi 3 tahap yang mencakup permulaan, pendaftaran, dan autentikasi, di mana server terpercaya mendistribusikan kunci publik dan privat kepada pengguna, kemudian membuat kunci bersama antar server dan pengguna. Untuk enskripsi digunakan teknik pengaburan berbasis teks, di mana kunci dihasilkan dari teks biasa dan dienkripsi menjadi kombinasi algoritma RSA dan HACC untuk meningkatkan keamanan. Algoritma pembangkit kunci berjalan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama ada mulai proses pembangkitan kunci, kedua memasukkan ukuran kunci awalnya N, buat kunci publik menggunakan titik pada kurva eliptik, dan yang keempat enskripsi blok data menggunakan kunci HACC, kelima hasil enskripsi dikeluarkan dan dieskripsi menggunakan kunci HACC yang dihasilkan, dan yang keenam prosesnya selesai. Skema manajemen kunci ini mengatur distribusi kunci grup partisipasi metris yang digunakan untuk mengekskripsi dan mendeskripsi pesan. Dan selanjutnya hasilnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan efektif dalam hal enskripsi dan deskripsi data. Waktu enskripsi dan deskripsi sangat diperlukan oleh ukuran data dan juga jumlah atribut kunci, dan metode ini menjadi lebih efisien seiring dengan meningkatnya ukuran file dan kompleksitas atribut kunci. Selain itu, metode ini memberikan tingkat keamanan yang baik karena waktu komputasi yang singkat untuk enskripsi dan deskripsi meningkatkan kinerja keamanan. Meskipun waktu yang diperlukan untuk memproses dan mengunggah data ke server meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah file, metode ini tetap mampu meminimalkan waktu pengkodean dan penguraian data, sehingga efektif dalam
cloud computing yang melibatkan data yang jumlah besar. Nah, kesimpulannya menunjukkan bahwa metode autentikasi dan enkripsi yang disarankan berhasil meningkatkan keamanan di data cloud computing secara efektif dan efisien. Proses autentikasi 3 tahap ini menggunakan distribusi kunci publik dan privat serta pengaburan kunci berbasis teks untuk memastikan keamanan data. Sehingga metode ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk pengolahan data aman di cloud yang lebih besar. Nah, baik, di sini saya ingin mereview jurnal yang kedua yang judulnya Implementation of Baik, di sini saya ingin mereview jurnal kedua. Nama jurnalnya yaitu Implementation and Management of Security for Sensitive Data in Cloud Computing Environment Using Elliptical Curve Cryptography. Nama jurnalnya yaitu Journal of Theoretical and Applied Information Technology, volumenya 102, nomornya 15, halamannya 5759 sampai 5769, tahun terbitnya tahun 2024. Nama penulis jurnalnya N.R. N. Chris Namorti N. S. Umarani. Nah, latar belakang di jurnal kedua itu yaitu di zaman yang sekarang ini banyak orang yang pakai layanan awan untuk menyimpan data mereka. Tapi masalahnya semakin banyak yang pakai, semakin banyak juga ancaman keamanannya. Nah, penelitian ini khawatir itu data-data penting di dalam awan tersebut itu dicuri orang atau diubah oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, sehingga mereka itu bikin penelitian ini untuk membuat data di awan itu jadi aman, lebih aman gitu. Nah, terus mereka itu memfokuskan metode yang namanya itu kriptografi kurva elliptik atau disingkat ACC. Katanya ini bisa bikin data lebih aman tapi nggak bikin komputer kerja terlalu berat. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu mereka membuat cara-cara baru dari cara pakai ACC tadi. Tujuannya untuk ya itu tadi memproses pengacak dan buka data lebih cepat. Jadi waktu upload dan download datanya nggak lama-lama sih. Terus mereka juga mau memastiin cuman orang yang punya izin yang bisa baca data di dalam awan tersebut dan menyimpan data itu nggak bisa diubah sembarangan orang. Nah, jadi kayak benar-benar aman gitu. Kita yang punya, kita yang memiliki haknya. Nah, seperti itu. Nah, cara-cara ini terus dibandingkan dengan cara yang lama sehingga dilihat juga yang lebih bagus dalam keamanan, kecepatan, dan beban kerjanya. Jadi rupanya pakai metode ACC ini itu lebih bagus dalam hal keamanan, kecepatan, dan cara kerjanya. Nah, hasilnya itu setelah dicoba-coba ternyata itu cara baru yang mereka bikin itu ya bagus gitu. Untuk waktu buka data, untuk ngupload itu tuh lebih cepat sehingga nggak memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan cara yang lama. Nah, sehingga komputer juga nggak terlalu berat dalam memprosesnya. Yang paling penting, cara baru ini bisa jaga rahasia data pengguna, mastiin cuman orang yang berhak yang bisa lihat dan menjamin data asli tanpa diubah-ubah. Kesimpulan dari jurnalnya, penelitian ini menunjukkan bahwa ACC itu bisa menjadi pilihan yang bagus untuk mengamankan data penting di awan kita. 4 cara baru yang mereka temuin itu bisa bikin proses lebih cepat, yang mana pengguna itu nggak perlu memerlukan waktu yang lama. Nah, penelitian ini juga yakin kalau metode ACC yang mereka kembangkan bisa jadi solusi keren buat masalah keamanan di layanan awan, terutama buat melindungi data penting
dari orang-orang jahat yang semakin gencar menyorong data kita. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan mereview jurnal ketiga. Dan pertama saya akan bahas identitas jurnal, di mana identitas jurnal itu ada judul, di mana judulnya itu Data Security Include Computing Async Elliptic Curve Cryptography. Nah, di sini terdapat nama jurnal yaitu International Journal of Computing and Communication Network. Di sini terdapat volume, nomor, dan halaman, di mana volumenya itu bervolume 1, nomor 1, halamannya dari 46 sampai 52. Tahun terbitnya yaitu 2019, penulisnya itu Imran A. Khan and Rosen Kazi. Di sini terdapat link download yang bisa teman-teman akses. Di sini kami kelompok 4 mereview jurnal ketiga ini, dan tanggal kami review yaitu 21 September 2024. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal ketiga, ya, di mana ada latar belakang. Nah, makalah ini berfokus pada askripsi asimetris yang juga dikenal sebagai skema askripsi kunci publik atau askripsi holomorfi. Nah, namun karena ukuran kunci yang besar, askripsi asimetris lebih banyak digunakan untuk pertukaran kunci daripada askripsi data. Nah, saat ini keamanan data adalah masalah utama di pusat data besar dan kompetisi cloud. Nah, untuk metode penelitiannya, pada jurnal ini mereka menganalisis kriptosistem kunci publik dan cara kerja kurva eliptik pada medan prima. Nah, kriptografi modern biasanya menggunakan askripsi hibrida di mana kunci dipertukarkan melalui askripsi asimetris, sementara askripsi data dilakukan dengan menggunakan askripsi simetris seperti kriptografi AES dan 3DES. Sedangkan untuk kurva eliptik, ukuran kunci lebih kecil dibandingkan dengan askripsi kunci publik lainnya. Skema askripsi kunci yang lebih kecil membutuhkan daya komputasi yang lebih sedikit dan mudah diproses. Nah, operasi grup pada kurva eliptik, penggandaan poin berarti penambahan titik yang sama untuk mendapatkan titik baru sedemikian rupa. Nah, untuk hasilnya, algoritma yang diusulkan dijalankan bersama dengan RSA untuk pengaturan yang sama RSA dan ECC dibandingkan. Terlihat bahwa ECC menggulingi RSA dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan RSA. Nah, tingkat keamanan yang dicapai dengan menggunakan kurva eliptik jauh lebih baik daripada RSA. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari jurnal ketiga yaitu algoritma yang paling signifikan dan kriptosistem kunci publik adalah RSA yang menggunakan ukuran kunci yang relatif lebih besar daripada ECC. Jadi, ECC juga direkomendasikan untuk perangkat pintar. Menggunakan ECC dalam komputasi cloud lebih andal dan efisien hingga komputer kuantum tidak tersedia di pasaran. Nah, baik, kesimpulan dari ketiga jurnal ini adalah penelitian-penelitian menunjukkan bahwa metode autentikasi dan enkripsi yang diterapkan meningkatkan keamanan data di cloud computing dengan efektivitas dan efisien yang lebih baik. Nah, algoritma gabungan RSA dan HACC atau Hyperelliptic Curve Cryptography menggunakan waktu enkripsi dan deskripsi tercepat untuk memberikan tingkat keamanan terbaik. Meskipun data yang diperlukan untuk diproses berbanding lurus dengan ukuran file dan jumlah atribut, HACC adalah pilihan yang efisien dan dapat diandalkan karena prosesnya lebih cepat, memungkinkan pengalaman pengguna yang optimal. Jika RSA tetap penting dalam kriptosistem kunci publik, HACC dianggap pilihan yang paling direkomendasikan untuk perangkat pintar karena ukuran dan kuncinya jauh lebih kecil dan lebih efisien dalam komputasi cloud. Oleh karena itu, HACC dianjurkan untuk mendukung keamanan data di cloud computing yang lebih besar.